100 mil tanpa jiwa benar-benar terdiam, Ye Chen ini terlalu santai, berapa banyak yang tidak bisa santai. 3 juta kristal darah, 100 Li Wuhun menggigit giginya. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Bai Li Wuhun akhirnya menghela napas ketika mendengar ini, tetapi kemudian Ye Chen berkata, tapi. Namun, Ye Chen ini, membuat 100 mil tanpa jiwa menjadi linglung, dengan sedikit gugup, tapi apa? Petik 2, tapi aku merasa sedikit bingung. Ye Chen menatap Bai Li Wuhun dan berkata, sebelumnya, Bai Li Xiong dari keluarga Bai Li Mu ingin membunuhku. Untungnya, aku berlari cepat. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Jadi, jika akun baru dan akun lama dihitung bersama, setidaknya dibutuhkan 5 juta kristal darah. Bunuh aku kalau begitu. Jika dia bernilai 5 juta kristal darah, maka dia tidak akan sekuat itu. Ye Chen menatap 100 mil tanpa jiwa. Ia tampak tidak berpura-pura, jadi ia berkata sambil tersenyum, baiklah, aku orang yang baik hati, jadi aku akan memberimu diskon. Berapa diskonnya? Jalan 100 mil tanpa jiwa. Patah tulang, kata Ye Chen ringan. Wajah Bai Li Wuhun memucat saat itu, dan Ye Chen pun memenuhi permintaannya. Tanpa ragu, ia menendang paha Bai Li Wuhun, dan sebuah kekuatan langsung menghancurkan seluruh tulang kaki kanannya. Ah, teriak Bai Li Wuhun, suaranya sangat keras di malam yang sunyi. Ye Chen berkata pelan, aku tidak bercanda denganmu, kan? Kau tidak mau diskon. Keringat dingin Bai Li Wuhun telah membasahi pakaiannya, dan wajahnya sangat pucat. Ia menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mustahil memiliki 5 juta kristal darah. Bahkan jika itu keinginanku, wasiat kakekku, dan seluruh keluarga Bai Li, aku tidak akan rela. Ye Chen berkata, jadi, itu lipatan lain, sehingga kristal darah akan berkurang menjadi 3 juta. Ye Chen mendengus, dan tanpa berkata apa-apa, ia menendang lagi, menendang kaki kiri Bai Li Wuhun yang tak berjiwa, yang menghancurkan tulang kaki kiri Bai Li Wuhun. Bai Li Wuhun hampir pingsan kesakitan. Tidak ada jejak darah di wajahnya, bahkan kekuatan untuk berbicara. Ye Chen berkata, kirim pesan kepada kakekmu. 3 juta kristal darah akan dikirimkan dalam 3 hari. Jika ada satu bagian yang hilang, atau jika dia tidak menginginkan cucu, kau bisa memberitahuku. Aku tidak keberatan membantunya memecahkan masalah. Bai Li Wuhun menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum ia tersadar. Meskipun ia sangat membenci Ye Chen, hidupnya ada di tangan Ye Chen. Dia tidak ingin mati, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Ye Chen. Setelah surat itu dibagikan, seluruh orang itu pingsan dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ye Chen mendengus, lalu melaju 100 mil ke dalam perahu. Hatimu benar-benar hitam, satu sampah bernilai 3 juta kristal darah. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di belakang Ye Chen. Ye Chen tertegun sejenak. Berbalik, ia melihat seorang pria parubaya muncul di belakangnya. Melihat pakaian pria parubaya itu, ia tidak bisa melihat kekuatan mana yang lebih kuat. Ye Chen dengan tenang berkata, bagimu, dia adalah sampah, tetapi bagi orang tua dan kakeknya, itu adalah harta keluarga. Tentu saja, jika mereka menganggap kristal darah lebih berharga, itu masalah lain. Pria parubaya itu mencibir dan berkata, itu urusan keluarga Bai Li. Sekarang mari kita bicarakan urusan kita. Urusan kita, Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa maksudmu? Sepertinya aku tidak mengenal yang mulia. Tentu saja Anda tidak mengenal saya, dan Anda tidak perlu mengenal saya. Anda cukup memberi saya daun pencerahan, tidak apa-apa, kata pria parubaya itu dengan dingin. Ye Chen masih tenang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa memberikan barang berharga seperti itu kepada orang yang tidak kukenal? Tidakkah menurutmu itu lucu? Sama sekali tidak lucu. Kalau kau tidak jujur, aku akan membuatmu tertawa. Tatapan pria parubaya itu menjadi dingin. Ye Chen masih tak kenal takut, kalau begitu kau boleh mencoba. Kalau kau tidak makan atau minum, kau harus membunuhmu dulu. Pria parubaya itu meneguk minuman dinginnya yang ganas, dan sesosok tubuh melesat ke arah Ye Chen. Kekuatan pria parubaya itu sangat mengerikan, setidaknya dia adalah pria kuat setingkat Daluo Jinxian. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, dia tidak bisa menandinginya. Ye Chen tidak ingin berpikir, pertama kali akan ada pengorbanan dari sisi lain perahu, dia berdiri di sisi lain perahu. Pria parubaya itu melepaskan tangannya dan memukul perahu di sisi lain. Dia terguncang keluar oleh perahu. Wajah pria parubaya itu berubah. Dengan keras, lalu ia meraung lagi. Kekuatan seluruh tubuhnya 10 kali lebih kuat, lalu ia membombardirnya dengan keras lagi. Namun, tubuhnya dibombardir oleh kekuatan dahsyat kapal lawan. Pria parubaya itu terkejut dan menatap Ye Chen dengan mata yang tak percaya, lalu berkata, pantas saja kau tidak takut. Kau masih memiliki harta karun seperti itu. Karena itu, aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktumu. Aku juga mengingat kejadian hari ini. Aku akan bertanya lagi nanti. Tatapan mata Ye Chen juga menjadi dingin, dan kata-katanya terdengar dingin. Pria parubaya itu mendengus dingin, kau pikir kau bisa menjadi musuhku jika memiliki harta karun ini. Paling-paling, kau hanya bisa melindungi dirimu sendiri. Jika Hun Yuan Daluo Jinxian dari keluargaku datang,
kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Ye Chen berkata, kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia mengabaikan pria parubaya itu dan langsung mengemudikan perahu ke seberang. Wajah pria parubaya itu menjadi sangat muram. Dengan kekuatannya sebagai seorang Great Luo Jinxian, dia tidak berhasil. Sayang sekali, Ye Chen tinggal di penginapan lain. Setelah apa yang baru saja dia lakukan, dia menjadi lebih berhati-hati. Dia langsung membuka dua kamar, yang satu terpisah dari yang lain. Kedua kamar itu tidak searah. Fakta telah membuktikan bahwa pendekatan Ye Chen benar. Setelah dia tinggal selama 1 jam berikutnya, kamar tempat dia dipisahkan diserang. Seluruh ruangan dihancurkan oleh aliran ki pedang yang suram. Jika ada orang di dalam, dia pasti akan mati. Setelah kamar itu hancur, dua sosok muncul. Mereka mencari sejenak di kamar yang hancur itu, tetapi tidak menemukan apapun. Saat ini, mereka sepertinya merasa dipermainkan. Pergi, salah satu dari mereka langsung bergumam dan menghilang. Orang-orang di penginapan terkejut. Banyak orang tercengang dan panik ketika melihat sebuah ruangan hancur. Di ruangan lain, Ye Chen melihat semua ini di matanya. Baru saja, orang-orang dari Sekte 9 Yin sedang bertarung melawannya. Terlebih lagi, mereka berdua tidak lemah. Mereka adalah orang-orang kuat dari Daluo Jinxian. Sepertinya semua orang sedang menatap daun-daunku yang cerdas, kata Ye Chen dalam hati dengan suara yang dalam. Keesokan harinya, seluruh kota dewa kembali tenang, dan sepertinya tidak ada yang terjadi di malam hari. Ye Chen juga berjalan keluar dari penginapan seolah-olah tidak ada yang terjadi, lalu berjalan dengan angkuh di jalan, tidak takut diserang. Di penghujung hari, Ye Chen sedang minum teh dan minum di kota Senzi, berkeliaran, tampak santai. Namun, ia sangat jelas di dalam hatinya bahwa ada banyak pasang mata yang menatapnya sepanjang waktu. Di malam hari, sekelompok orang muncul di luar kota dewa. Orang-orang ini menunggangi binatang buas yang besar dan ganas dan berhenti di luar kota. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, yang tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Setelah pria parubaya itu diikuti oleh lebih dari selusin pria, mereka semua murka. Setelah turun dari binatang buas itu, mereka segera memasuki kota dewa. Ketika orang-orang di kota dewa melihat ini, mereka begitu ganas sehingga mereka semua minggir dan tidak berani menghalangi mereka. Siapa yang menculik anakku sejauh 100 mil tanpa jiwa, cepat keluar dari sini. Ketika pria parubaya itu memasuki kota dewa, ia meraung. Suara ini, seluruh kota dewa takut mendengarnya, banyak orang terkejut. Ye Chen sedang minum teh di kedai teh. Setelah mendengar suara itu, ia sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu meletakkan cangkir tehnya, bangkit dan meninggalkan kedai teh. Beraninya kau menyentuh orang-orang dari keluarga Bailiku. Sungguh tidak bijaksana, sekarang berlututlah dan akui kesalahanmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuhmu. Mata pria parubaya itu muram saat ia berjalan di sepanjang jalan dan meraung. Pria parubaya ini adalah ayah dari Bai Li Wushu, Bai Liming. Aku telah mengikat Bai Li Wushu. Namun, jika kau menginginkan Bai Li Wushu, kau harus mengeluarkan 3 juta kristal darah sesuai dengan persyaratan surat itu. Kalau tidak, aku hanya bisa memberimu tubuh tanpa jiwa. Setelah Ye Chen keluar dari kedai teh, ia menghampiri Bai Liming dan berkata dengan senyum tipis. Ketika Bai Liming melihat Ye Chen, ia melihat ke atas dan ke bawah, dan bahkan lebih marah. Sungguh memalukan seorang Jinxian ingin memeras keluarga Bai Li. Bajingan, beraninya kau memeras keluarga Bai Li. Biarkan Bai Li Wuhun jujur, kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Katanya, Ye Chen mengeluarkan Bai Li Wuhun dari perahu di seberang dan memegangnya. Saat ini, Bai Li Wuhun sedang kacau balau, wajahnya pucat, dan ia tak berdaya. Ketika ia melihat Timmy, matanya langsung berbinar dan berkata, "Ayah, cepat bantu aku." Tak berjiwa, kakimu. Wajah Bai Li Wuhun berubah drastis saat melihat kakinya melayang. Bai Li Wuhun sangat sedih hingga ia berkata dengan kebencian yang membara, "Ini semua salahnya. Ini salahnya. Dia mematahkan tulang kakiku. Ayah, kau tidak boleh melepaskannya. Kalau berani-beraninya kau melukai kaki putraku, aku akan segera menghajarmu." Ia mulai menggertakkan giginya. Meskipun Bai Li Wuhun bukan putra terbaik keluarga Bai Li, ia adalah jantung dan jiwa Bai Liming. Sekarang kakinya patah. Sebagai seorang ayah, ia telah melukai Ye Chen sampai ke tulang, dan ia ingin segera mencabik-cabiknya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata kejam ini sekarang. Putramu ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ye Chen tidak tergerak oleh kata-kata kejam Bai Liming. Ia mendengus dingin, jika kau menginginkan orang tanpa jiwa dari 100 li yang masih hidup, keluarkan 3 juta kristal darah. Jika kau ingin mati, aku bisa menghancurkan kepalanya sekarang, dan kau bisa memilih salah satunya. Kau mencari kematianmu sendiri. Bahkan jika kau mendapatkan 3 juta kristal darah, apa yang bisa kau lakukan? Bisakah kau lolos dari kejaran keluarga 100 liku? Bai Liming mendengus dingin. Ye Chen berkata, tidak perlu khawatir tentang ini. Kau hanya perlu mengeluarkan 3 juta kristal darah. Tentu saja, jika kau merasa kristal darahnya terlalu banyak, aku juga bisa memberikan diskon. Masalah ini bisa dibicarakan. Bai Li Wuhun mendengar tentang diskon itu, dan langsung bersemangat.
Ia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan diskon, jangan diskon. Ia benar-benar takut dengan diskon Ye Chen. Ia tidak mampu menanggungnya. Ketika orang-orang mendengar kata-kata Bai Li Wuhun, mereka semua tercengang. Mereka semua merasa takut dianggap bodoh. Bukankah enak mendapat diskon? Kenapa tidak didiskon saja? Ini benar-benar kambing hitam. Bai Liming juga tercengang, bagaimana mungkin putranya begini? Kenapa begitu bersemangat ketika mendengar diskon? Keluarga Bai Li adalah keluarga bisnis, dan sangat peka terhadap bisnis. Karena Ye Chen mengatakan ada diskon, Bai Liming tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu dan bertanya, berapa diskon yang kau inginkan? Setelah mendengar kata-kata Bai Liming, Bai Li Wuhun terus meronta, jangan diskon, kumohon, jangan diskon, hanya 3 juta. Bai Li Wuhun dengan cepat memohon pada Ye Chen. Tidak berjiwa, sebagai anak keluarga Bai Li, bagaimana kau bisa begitu banyak mengemis untuk orang lain? Bai Liming melihat Bai Li Wuhun memohon pada Ye Chen, dan ia pun menjadi marah. Senyum aneh muncul di sudut mulut Ye Chen dan berkata, berapa diskonnya? Coba kulihat, bagaimana kalau patah tulang, satu lengan seharga 1 juta. Ye Chen berkata begitu, tanpa ragu, ia menggenggam lengan kanan Bai Liming yang tak bernyawa itu dengan kedua tangannya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tulang-tulang lengan kanan Bai Liming yang tak bernyawa itu hancur total, dan Bai Liming melolong kesakitan. Semua orang di tempat kejadian mendengar teriakan seperti itu, mereka merasa punggung mereka dingin, ada semacam perasaan menyeramkan. Wajah Bai Liming tiba-tiba memucat, lalu ia menjadi sangat muram. Ia mengepalkan tinjunya dan meraung liar, hentikan untukku. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat dan berkata, apakah kau masih menginginkan diskon sekarang? Jika lenganmu patah, kau akan membayar 1 juta. Melihat penampilan Bai Li Wuhun yang menyedihkan, Bai Liming tak tega membiarkan Bai Li Wuhun menderita lebih lama lagi. Ia menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata, baiklah, aku akan memberimu 2 juta kristal darah, dan kau akan melepaskan jiwa. Itu tidak akan berarti apa-apa, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bai Liming mengeluarkan sebuah kantong Qiankun, lalu menghitung jumlahnya, dan melemparkannya kepada Ye Chen. Ye Chen melihat kantong Qiankun itu dan mendapati isinya penuh dengan kristal darah merah cerah. Meskipun warna kristal darahnya biasa saja, kekuatan 2 juta kristal darah itu sangat mengerikan. Setelah Ye Chen mendapatkan kristal darah itu, ia berkata sambil tersenyum, akulah orang yang paling dapat dipercaya, dan aku akan mengembalikan 100 mil tanpa jiwa kepadamu. Ye Chen berkata, di depan umum akan dilemparkan 100 mil tanpa jiwa kepada Bai Liming. Bai Liming segera bergegas menghampiri Bai Li Wuhun. Sesaat setelah Bai Li Wuhun berikutnya, ia meraung, cincang dia untukku. Para ahli dari keluarga Bai Li bergegas menghampiri Ye Chen tanpa ragu. Mereka semua marah dan membunuh. Ye Chen masih tidak takut sedikit pun, tetapi orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasa bahwa Ye Chen akan mati. Ketika para ahli itu bergegas menghampiri Ye Chen, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan kekuatan dahsyat mengguncang semua pria paruh baya itu. Hanya sesaat, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Melihat pemandangan ini, wajah Bai Liming menjadi muram, lalu ia menyerahkan jiwa Bai Liming kepada para ahli itu. Ia bergegas menghampiri Ye Chen, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Jika kau melenyapkan putraku, aku ingin kau hidup seperti orang mati. Seru Bai Liming dengan marah. Tepat saat Bai Liming mengulurkan tangannya, kekuatan dahsyat lainnya tiba-tiba muncul. Bai Liming terkejut. Sebelum sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar. Wajah Bai Liming berubah drastis. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang ahli pun. Kemudian tatapannya jatuh pada tubuh Ye Chen dan berkata dengan dingin, pantas saja kau berani begitu merajalela. Ada orang-orang di belakangmu yang mendukungmu. Kalau kau punya keluarga Bai Li untuk mendukungmu, apa kau tidak ingin aku punya orang untuk mendukungmu? Ye Chen mengangkat bahu dan tertawa. Bai Liming tahu bahwa ia tidak bisa membalas dendam hari ini, dan Bai Li Wuhun sangat membutuhkan perawatan, jadi ia berkata dengan dingin, tunggu, akun ini tidak akan pernah diserahkan oleh keluarga Bai Li kita. Aku akan menunggu kapan saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bai Liming mendengus dingin dan segera menghilang di jalan tanpa jejak. Saat ini, orang-orang di jalan tercengang. Tak terbayangkan keluarga Bai Li yang agung telah menderita kerugian besar di tangan seorang dewa emas kecil. Orang-orang yang menatap Ye Chen dalam kegelapan juga terkejut. Ada orang-orang kuat yang mengerikan di belakang Ye Chen. Mereka punya beberapa ide, tetapi sekarang mereka hanya bisa melenyapkannya untuk sementara. Ye Chen kali ini secara terbuka menghadapi keluarga Bai Li, tetapi juga ingin memperingatkan mereka yang ingin mewujudkan idenya, lebih baik jujur, jika tidak, akhirnya akan sangat menyedihkan. Setelah acara berakhir, Ye Chen kembali ke kedai teh. Pada saat ini, lelaki tua Chang Ming sedang minum teh dengan santai di kedai teh. Ye Chen berjalan ke Chang Ming sambil tersenyum dan duduk, menuangkan secangkir teh dan mencicipinya. Kau cukup berani untuk menantang keluarga Bai Li secara terbuka. Chang Ming mencicipi teh, berkata dengan ringan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, 100 Li Wuhun ingin membunuhku dan mengambil daun pencerahan. Tentu saja, aku tidak bisa menyingkirkan mereka. Lagi pula,
keluarga Bailey menginginkan nyawaku sebelumnya. Masuk akal untuk meminta kompensasi spiritual kepada mereka kali ini. Kau benar-benar murahan dan penjual yang baik. Chang Ming memutar matanya yang putih dan memarahi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak tadi. Maukah kau membawakannya untuk Hua-Hua? Chang Ming bergumam, benda ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Sebaiknya kau simpan saja untuk kultivasi. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia minum teh bersama Chang Ming sebentar, lalu kembali ke penginapan dan mulai berlatih. Sekarang ia memiliki cukup darah untuk menyerap lebih dari 3 juta kristal darah. Pada saat yang sama, ia memasukkan daun pencerahan ke dalam mulutnya untuk mencapai jalan. Dengan bantuan daun itu, ia merasa seolah-olah sedang duduk di bawah pohon, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ye Chen tidak meninggalkan kamar selama 7 hari. Pada hari ke-8, suara berisik datang dari penginapan tempat Ye Chen tinggal. Bang, meja dan kursi di lantai pertama penginapan dihancurkan oleh sesosok tubuh. Yan Shaoteng terbaring di tanah dengan dada tertutup. Sudut mulutnya masih berlumuran darah. Ia menatap pemuda di depannya dengan marah. Pemuda-pemuda itu bukan siapa-siapa. Mereka adalah Hu Yanshu dan Hu Yanzhan dari keluarga Huyan, dan Hu Yanlian yang berada di peringkat kedua. Hu Yanshu menatap Yan Shaoteng dengan seringai mengejek, lalu berkata kepada mereka, penginapan dengan suara keras, Ye Chen, jika kau tidak keluar lagi, temanmu akan sangat menderita. Aku menghitung 5 angka. Jika kau tidak keluar dan keluar terlambat, aku akan mematahkan tulang Yan Shaoteng. Jika kau tidak mati, kau tidak akan mati. Jika aku memberimu cara untuk hidup, kau harus menempuh jalan menuju kematian. Maka aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, sebuah kamar di lantai 2 penginapan terdengar suara Ye Chen. Kemudian, pintu terbanting terbuka, hembusan angin menerpa, tetapi tidak melihat angka apapun. Setelah reaksi Hu Yanshu yang tak terelakkan, sebuah tamparan keras terdengar di wajahnya. Hu Yanshu terpental mundur dan jatuh menghantam dinding penginapan, membuat lubang besar di dinding. Semua ini di luar dugaan semua orang. Melihat kejadian ini, Hu Yanzhan langsung bersembunyi di balik singa Huyan. Singa Huyan kuat dan tinggi, kepalanya seperti rambut singa. Sepertinya ia sangat gila. Mata tajam singa Huyan menatap Ye Chen, suaranya sekeras singa. Ia berkata, apakah kau Ye Chen? Apakah kau singa Huyan? Tanya Ye Chen. Jika kau berani memukul wajah keluarga Huyanku, itu sama saja dengan menghina singa Huyanku. Mata singa Huyan berbinar-binar dengan amarah yang dingin. Ye Chen mencibir dan berkata, bagaimana mungkin aku menghinamu? Bukan hanya di depanmu, tapi juga di depanku. Setelah Ye Chen selesai berbicara, tubuhnya melesat, dan ia muncul di samping Hu Yanshu, yang baru saja bangkit dari tanah dan berjalan masuk. Begitu Hu Yanshu ingin memarahinya, ia melihat Ye Chen muncul di hadapannya, dan pupil matanya mengecil. Kemudian, Ye Chen mengangkatnya dan menamparkan wajah Hu Yanshu. Bang, 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 1/2 atau 3, suara, papa, terdengar di wajah Hu Yanshu, yang langsung membuat Hu Yanshu bingung, dan seluruh wajahnya bengkak. Seperti kepala babi, darah dari sudut mulutnya bercucuran tak terkendali. Setelah Ye Chen tidak mengenali ayah dan ibu Hu Yanshu, ia melempar Hu Yanshu yang sudah pingsan ke tanah. Kemudian ia menatap Hu Yanshu dan berkata, bagaimana sekarang? Ekspresi Hu Yanzhan berubah menjadi ganas, dan wajah Hu Yanzhan pucat pasi di belakangnya. Kemudian ia menggigit giginya di belakang singa itu dan berkata, kakak kedua, dia tidak memperhatikanmu. Kita harus membunuhnya sebelum kita malu. Tatapan Ye Chen tertuju pada tubuh Hu Yanzhan, dan seluruh tubuh Hu Yanzhan tiba-tiba menegang. Ia segera bersembunyi di balik singa Huyan dan bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya. Ye Chen meremehkan untuk bersenandung, memanggil orang seperti itu, dia tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka, itu hanya buang-buang waktu. Kau benar-benar membuatku marah. Jika aku tidak membunuhmu di depan umum hari ini, kemana keluarga Huyanku harus menghadap? Suara singa Huyan seperti suara Hong Song Dalu, dan itu seperti keterampilan mengaum. Itu membuat gendang telinga orang sakit. Tubuh singa Huyan bergegas, dan semua rambut seperti kepala singa tiba-tiba meledak, dan mereka semua berdiri. Kekuatan agung meledak dari tubuhnya, dan dia seperti singa yang marah. Mata Ye Chen tenggelam, dan kekuatan abadi mengalir di tinjunya. Pada saat yang sama, tinju Kaisar Daotian semua mengembun di tinjunya, dan tinjunya melambai untuk menyambutnya. Singa yang berteriak itu meraung seperti singa, dan tinju besar itu menghantam Ye Chen, dan tinju mereka saling bertabrakan dalam sekejap. Bang! Kekuatan murni meletus dalam sekejap, dan Ye Chen serta Huyan Lion mundur beberapa langkah. Dalam tabrakan pertama ini, baik Huyan Lion maupun Ye Chen secara kasar telah mengetahui kekuatan masing-masing. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat dan berkata, keluarga Huyan berada di peringkat kedua, tapi begitu. Ekspresi Huyan Lion tidak begitu tampan. Meskipun Ye Chen hanya memiliki 6 lapis Jinxian, kekuatannya saat ini telah melampaui Jinxian, dan ia pasti dapat bersaing dengan Jinxian 7. Namun, Huyan Lion juga sangat percaya diri. Ia adalah pemuda kedua dalam keluarga Huyan di Shenwei. Hatinya penuh dengan kebanggaan, bahkan jika kekuatan Ye Chen setara dengannya, ia masih bisa tetap tak terkalahkan.
Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Huyan Lion tidak lagi meremehkan musuh. Kekuatan abadinya yang dahsyat melonjak, dan otot-ototnya yang menonjol penuh dengan daya ledak. Ada dua golok pendek lagi di kedua tangannya. Kedua golok pendek itu bersinar terang. Ada lapisan kekuatan abadi pada mereka, yang memancarkan cahaya dingin. Singa Huyan mengayunkan dua parang pendek, dan kemudian bergegas ke Ye Chen, 2,5 bulan menyapu ke arah Ye Chen, momentum bergulir. Ye Chen membalikkan tangannya, dan pedang emas hijau darah suci sudah ada di tangannya. Kemudian dia memadatkan kekuatan abadi yang kuat pada pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci penuh dengan cahaya hijau, yang diayunkan oleh Ye Chen dan menebas ke Singa Huyan. Boom! Cahaya pedang emas hijau darah suci bertabrakan dengan 2 bulan lengkung Singa Huyan. 2 bulan lengkung Singa Huyan tiba-tiba hancur, dan cahaya pedang emas hijau darah suci berlari langsung ke Singa Huyan. Wajah Singa Huyan berubah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya terus mengayunkan pedang pendek, yang melesat menuju cahaya pedang emas hijau darah suci selama setengah bulan. Boom! Boom! Setelah serangkaian ledakan dahsyat, cahaya pedang emas hijau darah suci dihalangi oleh Singa Huyan. Wajah Singa Huyan sedikit pucat, tetapi ia telah menghabiskan banyak kekuatan abadinya barusan. Ye Chen mendengus dingin, dan tubuhnya gemetar. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak dan mengembun pada pedang emas hijau darah suci. Ia menjalankan Daluo Xian Jue, dan sepenuhnya mengaktifkan pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci berdengung dan bergetar. Kemudian, Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci dan menebasnya. Pedang itu ganas dan mengerikan. Ketika Singa Huyan merasakan napas pedang, wajahnya berubah, dan kemudian ia meraung tanpa ragu. Rambut seperti kepala singa itu meledak lagi, dan semburan darah mengalir ke langit. Singa Huyan melepaskan diri sepenuhnya dan menggunakan kekuatan darah. Ia bagaikan singa gila, dengan kobaran api yang berkobar siap menghadang. Parang di tangannya berayun dan membunuh tak terhitung kali selama 1,5 bulan. Setiap kali, parang itu berkumpul, lalu meletuskan kekuatan yang mengerikan. Boom! Kekuatan bulan sabit menyapu dan bertabrakan dengan cahaya pedang hijau darah suci. Bagaikan telur yang menghantam batu, bulan sabit itu terus-menerus hancur berkeping-keping. Singa Huyan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pedang hijau darah suci Ye Chen. Tubuh Singa Huyan mundur, wajahnya pucat, dan darah di belakangnya melemah. Ia menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya dan berkata, "Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Kau tahu kau hanya 6 lantai. Siapa bilang, Jin Xian level 6 tidak bisa dengan mudah mengalahkan Jin Xian level 7. Ye Chen mendengus. Wajah Singa Huyan sulit untuk dilihat secara ekstrim. Awalnya ia merasa malu, tetapi dikalahkan oleh Ye Chen, sungguh memalukan. Hari ini, aku telah mengakui kesalahan Singa Huyan. Lain kali, aku akan menang kembali di konvensi Roland. Singa Huyan menarik napas dalam-dalam dan menggigit giginya. Ye Chen bersenandung dingin, kau pikir kau masih bisa pergi. Aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tapi aku ingin pergi. Tidak bisakah kau menghentikanku? Singa Huyan bersenandung dengan percaya diri. Kau terlalu percaya diri. Ye Chen mencibir, kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Begitu wajah Singa Huyan tenggelam, ia melihat 2 Ye Chen lagi di dalam tubuh Ye Chen, lalu mengepungnya dengan kekuatan yang terpojok. Kemanapun ia pergi, ia tidak bisa melarikan diri. Wajah Huyan Zhan memucat. Ia menggigil dan berkata, kakak kedua, apa yang harus kulakukan? Singa Huyan ketakutan setengah mati ketika melihat Huyan Zhan. Ia marah dalam hatinya. Ia sangat malu. Benda tak berguna. Singa Huyan mengumpat dengan marah. Kemudian, Singa Huyan meraung, dan tiba-tiba seekor singa jantan muncul di belakangnya. Momentum pria itu melonjak cepat, lalu ia bergegas menuju salah satu Dewa Fen. Ye Chen, yang bertanggung jawab atas tungku pemurnian, melihat Singa Huyan bergegas ke arahnya. Ia segera melemparkan tungku itu. Tungku itu diserang oleh singa dan langsung menyemburkan api. Api itu begitu dahsyat sehingga membakar habis serangan Singa Huyan dalam sekejap. Api itu langsung menuju ke arah Singa Huyan. Singa Huyan merasakan panas yang menyengat, dan wajahnya berubah drastis. Ia segera berbalik dan hendak pergi. Nama lain, Ye Chen, melemparkan pagoda emas hitam berpola naga. Pagoda itu berubah menjadi gunung, yang seketika runtuh, dan meledak menjadi suara lengkingan naga yang memekakkan telinga. Pupil mata Singa Huyan mengecil. Ia benar-benar merasa putus asa. Raung! Singa Huyan meraung, darahnya membumbung tinggi ke langit, melakukan perlawanan terakhir. Semburan darah menyembur keluar dan membombardir menara emas hitam berpola naga. Menara emas hitam berpola naga bergetar hebat, dan Singa Huyan pun terhuyung-huyung. Pada saat itu, api tungku alkimia berkobar, dan Singa Huyan pun terguncang. Pada saat itu, ia tak mampu lagi menarik diri. Ada perasaan menunggu kematian. Pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyapu, dan menara emas hitam berpola naga terguncang. Sebuah telapak tangan raksasa membuka Singa Huyan, dan api tungku pemurnian pun padam. Ye Chen melihat ada kekuatan seperti itu, wajahnya sedikit muram, lalu ia melihat seorang pria parubaya muncul di udara. Pria parubaya ini adalah pria parubaya yang ingin Ye Chen pahami tentang dedaunan malam itu.
Setelah pria parubaya itu muncul, ia melirik Ye Chen tanpa berkata apa-apa. Ia menarik beberapa anggota keluarga Huyan yang lebih muda dan pergi. Meskipun pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, bukan berarti Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Nanti, mari kita hitung bersama-sama. Pria parubaya itu hanya menatap Ye Chen, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, tetapi tidak bertindak, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Ye Chen tahu mengapa pria parubaya itu tidak bergerak, hanya karena pria parubaya itu tahu bahwa ada orang kuat di belakang Ye Chen untuk melindunginya. Jika dia melakukannya, dia akan diserang oleh orang kuat itu. Sekalipun dia tidak punya cukup cara untuk menyerang dirinya sendiri, ia tidak punya cara untuk membela diri. Setelah keluarga Huyan pergi, Ye Chen menemui Yan Shaoteng dan bertanya, "Saudara Yan, apakah Anda baik-baik saja?" Yan Shaoteng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Hanya luka kecil." Setelah itu, Yan Shaoteng pergi dengan tatapan kosong. Ye Chen menghela napas. Dalam hatinya, ia memahami pikiran Yan Shaoteng. Dulunya sosok yang berbakat, ia telah datang ke Jalan Senyu. Namun, ia telah diganggu berulang kali dan hatinya telah terpukul keras. Jika pukulan itu tak tertahankan, itu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati, yang pasti akan berdampak besar pada kultivasinya di masa depan. Tentu saja, jika kita dapat mengubah ini menjadi motivasi, itu bukan hal yang buruk. Semua ini tergantung pada bagaimana Yan Shaoteng menghadapinya. Ye Chen memandangi penginapan yang bobrok itu dan menghela napas. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku tidak cocok tinggal di penginapan. Jika terus seperti ini, penginapan mana yang berani menerimaku?" Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah meninggalkan penginapan, Ye Chen pindah ke penginapan lain, tetapi penginapan itu mengatakan tidak ada kamar tamu. Ye Chen pindah beberapa penginapan berturut-turut. Ye Chen tahu dalam hatinya bahwa pasti ada kamar di penginapan ini, tetapi mereka tidak ingin dia tinggal untuk menghindari sesuatu yang buruk, dan kemudian seluruh penginapan akan hancur. Ye Chen datang ke kedai teh untuk minum teh. Setelah minum sebentar, Chang Ming datang ke kedai teh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya tidak punya tempat tinggal sekarang. Bisakah Anda menerima saya?" Chang Ming menyesap teh dan berkata dengan santai, "Rumah saya sangat besar. Saya tinggal sendiri dan terlalu kecil. Jika Anda ingin tinggal di sini, bukankah lebih ramai?" Ye Chen memutar matanya dan berkata, "Tetua tidak suka saya tinggal di sini dan mengatakannya secara langsung." Chang Ming berkata, "Jalan ini tidak terlalu bagus, betapa luasnya, ingin tidur, cari sudut, Anda bisa tidur sampai gelap. Saya tidak bisa melakukan hal yang begitu bebas dan mudah. Karena tetua tidak menerima saya, lebih baik saya pergi keluar kota dan tinggal di sana. Mungkin lebih tenang dan saya bisa berlatih dengan baik." Ye Chen menghela napas. "Benar, kamu bisa pergi kemana saja. Ngapain repot-repot?" kata Chang Ming sambil tersenyum. Ye Chen merasa telah berteman dengan sembarangan. Setelah minum teh, ia berpamitan dengan Chang Ming dan berangkat ke kota. Baru saja berjalan menuju gerbang kota, belum keluar kota, tiba-tiba merasakan sinar matahari murni di sekujur tubuhnya. Ia kemudian menatap gerbang kota, tatapannya sedikit tenggelam. Pada saat ini, beberapa pemuda berjubah hitam muncul di gerbang kota. Para pemuda berjubah hitam ini sangat kuat. Tingkat kekuatan pemuda berjubah hitam yang berjalan di depan kota telah mencapai puncak tingkat ke-6 Jinxian, dan kekuatan pemuda berjubah hitam lainnya juga berada di tingkat ke-4 dan ke-5. Pertama-tama, setelah memasuki kota dewa, tatapan pemuda berjubah hitam itu sedikit membeku, seolah-olah ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Kemudian, tatapannya mulai mengamati sekeliling, dan segera tertuju pada Ye Chen. Ye Chen dan pemuda berjubah hitam itu saling berhadapan, dan mata pemuda berjubah hitam itu langsung memancarkan cahaya suram. "Aku merasakan api yang murni di tubuhmu. Apakah kau sudah berlatih kitab suci abadi 9 yang?" Reaksi berpikir pemuda berjubah hitam itu sangat cepat, dan ia langsung menebaknya. Ye Chen berkata dengan lemah, "Kitab suci abadi Jiu yang apa? Jangan berpura-pura bodoh di depanku. Yang kami latih di Sekte Jiuyin adalah kitab suci abadi Jiuyin. Kami memiliki persepsi yang sangat tajam tentang kitab suci abadi Jiuyang. Kau sudah merasakan api yin murni di tubuhku, kan?" Pemuda berjubah hitam itu adalah murid keempat Sekte Jiuyin, bernama Yin Zuo. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata yang samar itu, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, "Kau benar. Yang kulatih adalah kitab suci abadi Jiuyang, tapi ada apa? Kau tahu, hanya ada satu jalan buntu untukmu." Suara yang lantang, Yin bersuara dingin, "Awalnya, orang di dalam gua itu adalah kau. Jika aku menangkapmu dan menyerahkannya kepada sekte, aku pasti sudah mencapai prestasi besar. Kau bisa memikirkannya." Ye Chen mencibir dan membalikkan tangannya. Pedang 9 yang muncul di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, ia menebaskan pedang itu ke arah Yin Zuo. Yin Zuo merasakan aliran ki yang murni, yang membuatnya sangat ketakutan. Wajahnya tiba-tiba berubah, tubuhnya dengan cepat mundur dan menyemburkan ki yin murni. Namun, ki yin murni ini sama sekali tidak mampu menahan serangan pedang suci 9 yang. Pedang itu langsung dihancurkan oleh pedang suci 9 yang, dan pedang suci 9 yang tidak sengaja terbelah di tubuh Yin yang keruh.
Tubuh Yin Yang Keruh itu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang, dan api yang murni membakar tubuh Yin Yang Keruh itu hingga bersih. Para murid Sekte Jiuyin yang tersisa pucat pasi, dan tubuh mereka segera mundur dan kemudian mereka hendak melarikan diri dari kota dewa. Ye Chen tidak akan membiarkan mereka pergi, langsung membunuh orang, dan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi hidup-hidup untuk melapor ke Sekte Jiuyin. Namun, saat ini, Ye Chen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mendung. Kami sudah lama mencarimu, tapi kami tidak menyangka kau berada di kota dewa dan membunuh orang dengan pedang 9 yang begitu terang-terangan. Sebuah suara dingin bergema di udara. Begitu wajah Ye Chen berubah, tubuhnya langsung mundur. Namun, pedang suci Jiu yang berdengung, dan cahaya merah di atasnya semakin menyilaukan. Api matahari murni membakar pedang itu. Pada saat ini, di gerbang kota, seorang pria parubaya muncul di hadapan Ye Chen. Pria parubaya itu juga mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi yin murni. Setelah itu, ia memancarkan cahaya. Napasnya sangat kuat. Ia jelas merupakan eksistensi tingkat Dewa Emas. Pria parubaya itu menatap Ye Chen dengan mata dingin, lalu menatap pedang suci Jiu Yang dengan sedikit ketakutan. Ia berkata dengan suara rendah, jika kau tidak berinisiatif menyerahkan kitab suci abadi Jiu Yang, di hari-hari mendatang, kau akan dikejar dan dibunuh secara brutal oleh Sekte 9 Yin. Bahkan jika kau memiliki pedang suci Jiu Yang, kau tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Ye Chen mendengus dingin dengan nada meremehkan, kalau begitu, kau bisa mencoba melihat kemana kau bisa mengejarku. Setelah pertemuan Lola, Ye Chen akan bisa meninggalkan negeri Roland. Pada saat itu, bagaimana Sekte 9 Yin bisa mendapatkannya? Selama kau berada di negeri Roland, kau tidak akan bisa lepas dari genggaman Sekte 9 Yin, kata pria parubaya itu. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat dan berkata, pedang suci 9 Yang, orang ini sangat menyebalkan, kau pergi saja dan bunuh dia, lupakan saja. Ye Chen kemudian melemparkan pedang 9 Yang. Pedang itu melesat dengan aura membunuh yang mengerikan dan membunuh pria parubaya itu. Pria parubaya itu sangat jelas tentang kekuatan pedang suci 9 Yang. Ia sama sekali tidak berani melawan pedang 9 Yang. Ia langsung melesat cepat dan ingin melarikan diri. Namun, Qi yang murni dari pedang suci 9 Yang mampu menekan Qi Yin murni di tubuh pria parubaya itu. Kekuatan pria parubaya itu tertahan, dan kecepatannya tak terbendung. Pedang Jiu Yang berubah menjadi cahaya merah, yang menembus tubuh pria parubaya itu dalam sekejap mata. Pria parubaya itu berteriak, dan tubuhnya berdebar, lalu meledak. Darah memercik di kota dewa. Setelah membunuh pria parubaya itu, pedang suci Jiu Yang kembali menyambar dan membunuh para murid Sekte Jiuyin. Ye Chen berjalan keluar dari kota dewa, dan pedang 9 Yang otomatis kembali ke tangannya. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut dan melebarkan mata. Sungguh tak bisa dipercaya, Ye Chen memberi mereka terlalu banyak kejutan, bahkan Daluo Jinxian pun bisa membunuh, ini sungguh tidak normal. Ye Chen berjalan keluar dari kota dewa di tengah keterkejutan semua orang, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Ye Chen meninggalkan kota dewa, dan tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Namun, ketenaran Ye Chen meroket di kota dewa, dan seluruh kota dewa menyebarkan berita tentang Ye Chen. Dari mana Ye Chen berasal? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Tidak ada tokoh seperti itu di antara 10 kekuatan utama. Ye Chen pasti berasal dari keluarga pertapa yang sangat kuno. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mengerikan? Sepertinya jauh lebih baik daripada 10 kekuatan teratas. Sepertinya ada ketegangan besar dalam konferensi Roland ini. Ye Chen adalah kuda hitam. Seluruh kota dewa membicarakan Ye Chen. Setelah Ye Chen meninggalkan kota, tidak ada kabar, dan dia tidak muncul selama sebulan. Sekarang sudah semakin dekat dengan pertandingan, hanya setengah bulan. Kini, beberapa talenta dari 10 kekuatan teratas juga telah lolos Bea Cukai. Setelah lolos Bea Cukai, mereka menggemparkan dunia, dan rumor tentang mereka pun menyebar luas. Konon, jenius dari keluarga Li, Kaisar Li, kini telah menembus tingkat ke-8 Jinxian. Naga Huyan dari keluarga Huyan kini telah mencapai kekuatan tingkat ke-8 Jinxian, dan ketika Naga Huyan meninggalkan celah, ia menyapu tingkat ke-8 Jinxian dan mengalahkan tingkat ke-9 Jinxian. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Aku tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat kali ini. Aku sangat menantikannya. Topik tentang jenius 10 kekuatan teratas terus berlanjut, dan semua orang menantikan pertarungan pertama para talenta ini. Ye Chen, yang telah meninggalkan kota selama sebulan, berlatih di sebuah gua yang berjarak 5.000 mil dari kota. Dalam sebulan ini, ia memurnikan hampir 500.000 kristal darah, dan menyempurnakan hukum jalan 3 daun pencerahan. Dengan latihan seperti itu, napas Ye Chen telah mencapai batas 6 lapis Jinxian, hanya sedikit kurang dari menembus lapis ke-7 Jinxian. Kongres Roland akan segera dimulai, kita harus berani meningkatkan kekuatan kita ke lapis ke-7 Golden Immortal sebelum Kongres Roland dimulai. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dalam hati. Ia tahu betul bahwa para talenta dari 10 kekuatan teratas itu pasti telah menembus lapis ke-8 Jinxian, dan jika menyangkut kekuatan, mereka pasti akan mampu melawan lapis ke-9 Jinxian.
Jika kekuatan Ye Chen sendiri tidak dapat menembus lapisan ketujuh Jinxian, bahkan jika ada banyak artefak di tangannya, akan sulit untuk melawan para jenius tersebut. Siapa yang tahu jika para jenius itu juga memiliki harta karun yang sangat mengerikan. Agar aman, Ye Chen harus meningkatkan kekuatannya sendiri agar tetap aman. Ye Chen terus berlatih kristal darah dengan gila-gilaan, dan ingin menghancurkan penghalang terakhir dengan kristal darah yang kuat dan dahsyat. 7 hari kemudian, Ye Chen memurnikan 100.000 kristal darah dalam latihan gila-gilaan tersebut, yang merupakan kekuatan yang tak tertandingi. Semua kekuatan bersatu untuk menyerang 6 lapisan penghalang Jinxian, bahkan jika penghalang itu kembali kuat, tidak dapat bertahan saat ini, dan telah hancur total. Semua napas mengalir ke ruang baru, dan sepenuhnya memenuhi ruang tersebut. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, "Aku telah menembus 7 lapisan Jinxian, dan aku memiliki keyakinan untuk bertemu dengan para jenius itu untuk sementara waktu. Sekarang, hanya sekitar 7 hari lagi dari Kongres Roland. Saat ini, saya khawatir semua orang dari 10 kekuatan teratas telah tiba. Ini juga saatnya untuk melihat bakat-bakat itu." Ye Chen keluar dari gua dan kembali ke Kota Dewa. Begitu memasuki Kota Dewa, Ye Chen merasakan perubahan di Kota Dewa. Saat ini, jumlah orang di kota berlipat ganda, dan ada 10 orang kuat di kota. Semua orang memasang ekspresi memberontak di wajah mereka. Pergi dan lihat, Xuan Lang, jenius dari Sekte Xuan Wu, akan bertarung dengan Huyan Long, jenius dari keluarga Huyan. Saat ini, terdengar teriakan keras di jalan. Ketika mereka mendengar bahwa Xuan Lang dan Huyan Long akan bertarung, mereka semua bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mata Ye Chen berbinar, dan ia mengikuti kerumunan itu. Setelah berjalan di jalan, ia melihat banyak orang berkumpul. Di jalan dan di atap, orang-orang menyaksikan pemandangan itu. Ye Chen Fei terbang ke udara dan mendarat di atap. Ia melihat ada 2 orang berdiri di antara kerumunan. Salah satunya sangat besar. Dibandingkan dengan Wu Tianming, ia jauh lebih kuat daripada Xuan Wu. Sosok lain juga memiliki tubuh yang sama kuatnya, setengah lengan telanjang, dan lengan di atasnya membentuk naga hijau yang ganas. Ketika Ye Chen melihat kedua pria itu, ia langsung menyadari bahwa pemuda kekar itu pasti Xuan Lang, dan pemuda bersulam naga hijau itu pasti naga Huyan. Ketika Ye Chen melihat kebuntuan antara Xuan Lang dan Huyan Long, ia tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung sekarang. Paling-paling, mereka tidak bisa bertarung satu sama lain. Jika Xuan Lang dan Huyan Long bertarung, siapa yang bisa menang? Entahlah, kekuatan mereka sama, siapapun yang beruntung kemungkinan besar akan menang. Kurasa mereka tidak bisa bertarung. Mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertanding di konvensi Roland. Dan jika mereka bertarung sekarang, bukankah mereka akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Bagaimana mungkin mereka melakukan hal bodoh seperti itu? Banyak orang membicarakannya, dan banyak orang dapat melihat dengan jelas bahwa mereka tidak bisa bertarung. Namun, meskipun mereka tahu bahwa kedua orang itu tidak bisa bertarung, mereka juga ingin melihat kegembiraannya, mungkin membuat kepala dan otak mereka panas, bertarung. Setelah kebuntuan antara Xuan Lang dan Huyan Long untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi mata mereka benar-benar tajam. Jika orang biasa langsung menatap mata seperti itu, kebanyakan dari mereka akan menggigil. Kemudian, keduanya berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan, membelakangi satu sama lain. Semua orang memberi mereka jalan keluar, wajah semua orang menunjukkan kekecewaan. Mengapa mereka tidak bertarung? Ini pertarungan yang bagus. Kekuatan mereka benar-benar telah menembus level 8 Jinxian. Ye Chen mengangguk pelan dan senang karena telah memilih untuk menembus level 7 Jinxian. Setelah Huyan Long dan Xuan Lang pergi, yang lainnya pun pergi. Ye Chen turun dari atap dan berencana pergi ke kedai teh untuk minum teh. Ngomong-ngomong, dia melihat apakah Chang Ming ada di kedai teh. Ketika Ye Chen berjalan di jalan, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin menatapnya. Dia melihat ke persimpangan di sebelahnya, dan melihat Jin Wuxu dan beberapa orang Jin Wu lainnya menatapnya dengan dingin. Di samping Jin Wuxu, ada seorang pemuda jangkung berjubah emas di sekujur tubuhnya. Rambutnya agak keemasan gelap, dan ada beberapa bulu keemasan di atasnya. Ketika Ye Chen melihat pemuda itu, dia bisa membayangkannya dengan jari kakinya. Ini pasti jenius pertama dari suku Jin Wu. Napasnya sungguh kuat, sepertinya pedang Jin Wu telah mencapai tahap tengah tingkat ke-8 Jinxian, bukan? Jelas berbeda dengan tingkat ke-8 dari Jinxian. Ye Chen terkejut dalam hatinya. Jika kau membunuh sukuku, kau akan mati hari ini. Jin Wusu bersorak. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan berkata, apa hakmu untuk berbicara denganku? Minggir, wajah Jin Wusu menjadi muram. Ia hendak berbicara ketika pedang di satu sisi berkata dengan dingin, kau berani membunuh suku Jin Wu. Beraninya kau, hari ini kau harus membayar harga darahmu. Setelah Jin Wu Jian selesai berbicara, ia terpaksa berkata. Tubuhnya melesat ke arah Ye Chen. Saat melesat pergi, serangkaian ki pedang yang mengerikan meletus dari tubuh pedang Jin Wu. Ye Chen mendengus dingin, lalu segera mengorbankan tungku. Ketika tungku itu diserang oleh gas pedang, sekumpulan api menyembur keluar, dan kekuatan mengerikan itu melelehkan roh pedang sepenuhnya. Tatapan pedang Jin Wu tenggelam, dan Jin Wuxu mengingatkannya, saudaraku,
tungku itu sangat kuat. Hati-hati, tubuh pedang Jinwu mundur beberapa langkah. Di telapak tangannya, terdapat pedang emas berbulu. Pedang itu berkilau keemasan. Di bawah guncangan pedang Jinwu, bulu-bulu pada pedang itu tiba-tiba berubah menjadi api keemasan. Kemudian, pedang Jinwu mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan api keemasan itu pun padam dan bertabrakan dengan api tungku pemurnian. Kekuatan api pedang Jinwu juga sangat mengerikan. Ketika api bertemu dengan api tungku pemurnian, api itu tidak langsung padam, dan masih berbenturan dengan api tungku. Hal ini membuat hati Ye Chen tergetar. Api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Ye Chen terkejut. Kemudian, pedang hitam keemasan itu mengarahkan pedang emasnya ke langit, dan api pada pedang emas itu semakin berkobar. Kemudian, pedang itu menebas Ye Chen. Api menyapu langit, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan langsung menjadi abu. Tungku alkimia berhadapan dengan api yang begitu kuat, rune di atasnya berkilat, cahaya ilahi bersinar, dan sekelompok api meletus, bertabrakan dengan api emas, dan kedua api itu terus-menerus terkikis dan aus. Namun, tungku alkimia pada dasarnya adalah tungku alkimia, dan apinya adalah api ilahi langit dan bumi. Sebenarnya, api pedang Jinwu bisa aus. Api pedang Jinwu perlahan-lahan jatuh ke arah angin dan ditekan dengan lemah oleh api tungku pemurnian. Di satu sisi wajah pedang Jinwu, ia berteriak, api langit telah datang. Dengan deru pedang Jinwu, cahaya api seolah jatuh dari langit, lalu melesat ke arah Ye Chen. Tungku alkimia berkekuatan besar dan memancarkan api yang tak terhitung jumlahnya untuk bertabrakan dengannya. Ketika kedua api itu membesar, api pedang Jinwu terus-menerus hancur, dan api tungku pemurnian langsung menyatu, lalu berubah menjadi medan api dan melesat menuju pedang Jinwu. Jantung pedang Jinwu terguncang, dan tubuhnya langsung mundur. Kemudian, aliran darah mengalir deras dari langit, dan bayangan besar Jinwu yang kosong muncul di belakangnya. Momentum pedang Jinwu langsung meningkat berkali-kali lipat, lalu pedang itu menunjuk ke langit. Matahari di langit tampak semakin menyilaukan, seolah terus-menerus mendekati bumi, dan seluruh bumi terasa terbakar. Ye Chen mendongak dan melihat matahari yang terik seolah akan terbenam. Matanya tak bisa terbuka, rasa panas itu membuatnya berkeringat deras, dan pakaiannya langsung basah kuyup. Jurus matahari terbakar, pedang Jinwu meraung, matahari di langit seolah dipinjam olehnya dan jatuh di ujung pedang. Kemudian, pedang Jinwu mengayunkan pedang panjangnya, dan matahari yang terik menerjang Ye Chen. Cahaya matahari dan api Ye Chen saling bertabrakan. Boom, terdengar, kekuatan dahsyat meledak, dan bangunan-bangunan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Banyak orang terkejut menyaksikan pertempuran ini, tetapi mereka tidak berani mendekat. Suhunya terlalu tinggi. Ketika mereka mendekat, mereka merasa meleleh. Setelah ledakan kedua kekuatan itu, area di sekitarnya telah rata dengan tanah. Ye Chen dan Jinwu Jian mundur puluhan kaki, dan mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Pedang Jinwu benar-benar kuat. Ia memiliki metode yang sangat kuat sehingga bahkan dapat menggunakan kekuatan matahari yang membakar. Ye Chen terkejut. Jinwu Jian juga sangat terkejut. Ye Chen hanya memiliki 7 lapis jinsian, tetapi membiarkannya menggunakan keterampilan matahari seperti metode membunuh. Sungguh luar biasa. Jinwu Su juga tercengang. Ia berpikir bahwa ketika pedang Jinwu digunakan, tidak ada ketegangan, tetapi ia tidak menyangka akan berakhir seri. Mengapa orang ini begitu kuat? Hati Jinwu Su gelap. Sepertinya aku meremehkanmu. Harta karunmu benar-benar kuat. Jika kau tidak memiliki harta karun ini, kau tidak akan menjadi lawanku. Pedang Jinwu mendengus dingin dan meremehkan. Ye Chen berkata dengan nada tidak setuju, senjata juga bagian dari kekuatan. Sekarang kau mengatakan hal seperti itu, tidakkah kau pikir itu konyol? Wajah Jinwu Jian muram. Sebagai bagian penting dari pertempuran, ia sangat jelas tentang senjata. Kini ia dibantah oleh Ye Chen, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa. Simpan kekuatanmu, jangan tunjukkan semua kartumu. Saat itu, saat Kongres Roland tiba, kau akan kalah telak. Aku sedang tidak ingin menghabiskannya denganmu. Aku akan pergi dulu. Ye Chen menyalakan tungku dan pergi. Jinwu Jian tidak mengejarnya. Ia tahu apa yang bisa ia lakukan jika ia melakukannya. Ia tidak yakin bisa membunuh Ye Chen, dan tidak pantas untuk memperlihatkan jurus-jurus mematikannya sekarang. Saat itu, ia akan sangat menderita di konferensi Roland. Kakak, bagaimana kalau kita akhiri saja? Jinwu Su enggan berkata. Cepat atau lambat, dia akan mati di tanganku. Aku lihat saja nanti. Pertarungan antara Ye Chen dan pedang Jinwu menggemparkan seluruh kota dewa. Banyak orang yang menyaksikannya merasa bangga dan menceritakan pertempuran tersebut di depan orang lain. Peristiwa ini langsung menyebar ke seluruh kota dewa, dan para jenius di kota itu pun sedikit terkejut. Dari mana Ye Chen ini berasal? Bisakah kau menghunus pedang Jinwu? Kemunculan Ye Chen menandakan bahwa mereka memiliki lawan kuat lainnya. Ketika Ye Chen tiba di kedai teh, ia melihat Chang Ming sedang minum teh. Setelah Ye Chen duduk, Chang Ming meletakkan cangkirnya dan berkata, dari mana tungku ini berasal? Ye Chen tanpa ekspresi sedikit pun, dengan tenang berkata, diambil, sepertinya mudah digunakan, sudah pernah dipakai. Api tungku itu tidak sederhana, dan tungkunya juga tidak sederhana. Sepertinya bukan dari negeri dongeng.
Chang Ming menatap Ye Chen dan berkata, "Kurasa tidak, tungku ini sangat kuat." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Chang Ming menatap Ye Chen cukup lama, lalu tertawa dan berkata, "Anak muda, kau sungguh beruntung. Kau tidak hanya mendapatkan kitab suci abadi 9 yang dan pedang 9 yang, tapi juga mendapatkan harta karun seperti itu." Ye Chen pun tertawa kecil, "Tidak mungkin, sepanjang jalan mengandalkan keberuntungan untuk hidup. Kau gendut dan terengah-engah." Chang Ming mendengus dan berkata, "Bangsa Jinwu tidak sederhana. Konon mereka berasal dari matahari. Mereka adalah pemimpin aliansi 100 iblis di negeri Loran. Namun, bangsa Jinwu bukanlah penduduk asli benua Loran." Ye Chen tercengang ketika mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana asal bangsa Jinwu. "Konon mereka berasal dari matahari, bertengger di pohon kembang sepatu alba, dan aku tidak yakin dari mana asal mereka. Mungkin hanya bangsa Jinwu yang tahu di mana tanah leluhur mereka." Chang Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada pohon kembang sepatu di tanah Roland, jadi dapat dipastikan bahwa ini bukan tanah leluhur bangsa Jinwu. Bangsa Jinwu berasal dari matahari." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Tidak heran mereka bisa menggunakan kekuatan matahari untuk melancarkan serangan dahsyat. Sepertinya Jinwu di benuaku bukanlah penduduk asli. Kau pasti bisa mencapai tanah leluhur bangsa Jinwu melalui jalan Senyu. Jika kau punya kesempatan, kau bisa melihatnya," kata Chang Ming.